Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatullah wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wat-tahirin wa ala sahabatihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa salaka nahjahum ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana atas berkat nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan seorang hamba dapat dengan mudah menjadi sempurna. Yang atas berkat rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan seorang hamba dapat dengan mudah menjadi terlaksana. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang merasa bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dengan sebenar-benarnya, dengan menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu janganlah engkau mati. Allah tegaskan dengan tidak kita meninggalkan dunia ini, melainkan dalam keadaan kita selalu senantiasa memeluk agama Islam sampai akhir hayat kita. Karena Islamlah yang kelak akan menjadi tameng kita, yang kelak akan menjadi penolong kita. Karena Islamlah yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Islam, maka kelak mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal di hari kiamat kelak, di hari yang tiada lagi bermanfaat harta-harta, tiada lagi bermanfaat pertemanan-pertemanan, melainkan yang bermanfaat hanyalah amalan-amalan manusia. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepadanya, di mana ketika orang yang telah mendahului kita, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil orang tersebut untuk kembali kepadanya. Namun alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersujud, untuk rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan pahala-pahala yang bisa kita simpan, yang kelak kita akan tuai di hari kiamat kelak. Walhamdulillah, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadangkala seseorang ingin melaksanakan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, namun seringkali amalan tersebut tidak pernah terjadi, amalan tersebut tidak terlaksana. Maka kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang saat ini sedang kita laksanakan, bukanlah karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita, akan tetapi kebaikan yang sedang kita laksanakan itu murni adalah Allah yang berbuat baik kepada kita. Allah yang memberikan kita izin untuk berbuat baik. Allah yang telah ridho untuk memberikan kita kesempatan berbuat kebaikan. Maka selalulah sandarkan semua kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah kita bisa hadir di tempat ini, namun Allah lah yang memberikan semua hidayah tersebut. Allah yang menunjukkan kita jalan ini. Allah lah yang telah menggerakkan hati agar kita dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, ke tempat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya khairul biqa'i fil ardi indallahi masajiduh. Sebaik-baik tempat yang berada di muka bumi ini, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah
masajid, masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berada di tempat yang baik ini, di tempat yang Allah cintai. Ini semata-mata karena Allah yang berbuat baik kepada kita, Allah yang memberikan kita izin, dan segala kebaikan yang kita lakukan tidaklah melainkan karena ridho Sang Khalik semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, maka kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat kepada dia, aku akan tambahkan nikmatku untuknya. Maka kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, yang telah kita lalui, yang telah kita laksanakan, dan yang hari ini tengah kita perbuat, itu kita harus wajib syukuri. Kita harus wajib untuk selalu senantiasa mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Dan kita tahu bahwasanya salat seorang hamba tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia ucapkan di dalam salatnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kita selalu senantiasa berdoa demikian. Bahkan seseorang selalu senantiasa mengatakan di dalam salatnya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyembah Allah, kita bisa bersujud, kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan itu semata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menolong kita, Allah yang memberikan kita kesempatan. Maka benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita sebuah doa di akhir salat. Ketika tasyahud akhir sudah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan ij'al fi kulli duburi salatika ad-du'a Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadikanlah di akhir penghujung salatmu itu sebuah doa, yang mana doa tersebut Allahumma a'inni ala zikrika, wahai Allah, bantulah aku untuk selalu senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan selalu senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan selalu senantiasa beribadah dengan baik kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini hendaklah seorang muslim senantiasa mengucapkannya di akhir salatnya. Berdoa sebelum dia salam, dia berdoa kepada Allah, karena doa di akhir penghujung salat itu mustajab. Doa yang langsung diterima oleh Allah yang berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa hambanya, dan di waktu-waktu mustajab doa lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa Allah muliakan dan Allah rahmati. Di dalam bulan Ramadan yang saat ini tengah kita rasakan, ada beberapa adab yang hendaknya seorang muslim selalu memperhatikan dan menjaganya agar puasanya maksimal, pahalanya maksimal, dan juga puasanya berkualitas. Di antara adab-adab tersebut, yang pertama adalah barakallahu fikum, hendaknya seseorang selalu senantiasa berniat di malam harinya sebelum tiba waktu subuh. Dia berniat untuk berpuasa pada hari esoknya atau pada pagi harinya. Ini adalah adab yang pertama. Dia selalu berniat, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat
sebelum subuh, tidak niat berpuasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maka inilah bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib hendaknya selalu senantiasa berniat sebelum datangnya waktu subuh. Dia sudah berniat akan berpuasa pada hari itu. Akan tetapi kalau puasa sunnah, itu tidak mengapa kita berniat di siang hari, kalau sama sekali belum makan, belum minum, dan belum batal yang menjadi pembatal-pembatal puasa. Akan tetapi kalau puasa wajib itu harus berniat di malam hari, maksimal adalah ketika belum waktu subuh tiba. Nah, kemudian adab yang kedua, jamaah kaum muslimin barakallahu fikum, adalah hendaknya seseorang selalu senantiasa menyegerakan iftar dan mengakhirkan sahur. Ini adalah adab yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakiru al-iftara wa akhiru as-sahura." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau iftar, kalau berbuka puasa hendaknya kalian segerakan. Jangan kalian tunda-tunda. Tetapi segera ketika telah masuk waktu maghrib, ketika telah masuk waktu berbuka, hendaknya kalian segera batalkan puasa tersebut. Akan tetapi wa akhiru as-sahur, akhirkanlah sahur di waktu-waktu yang mendekati waktu subuh, di waktu-waktu yang mendekati azan subuh. Maka hendaklah seseorang menggunakan adab yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut, yaitu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Dan tidak lupa adab yang selanjutnya adalah seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk bisa sahur. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka ketika kita bersahur, hendaknya kita niatkan untuk mencari keberkahan tersebut. Karena di waktu pagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik ummati fi bukuriha." Wahai Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Maka keberkahan di waktu pagi adalah keberkahan yang harusnya seorang muslim ambil agar hidupnya berkah, agar paginya berkah, agar kesehariannya juga berkah. Maka tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, kata Rasulullah, karena di sahur itu ada keberkahan. Jangan sampai seorang muslim meninggalkan sahur karena dia enggan untuk bangun pagi, enggan untuk bangun pagi-pagi karena dia merasa tidurnya masih lelap. Tidak, karena seorang muslim dia berjalan berdasarkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya penuh dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dengan Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa innal yahuda la yatasahhar." Bersahurlah kalian karena orang-orang Yahudi kalau mereka berpuasa tidak sahur. Kita selisihi mereka. Maka ketika kita bersahur, itu ada bentuk penyelisihan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang sesat, bahkan orang-orang yang sangat kita tentu tidak suka dengan mereka yang telah melakukan kezoliman di tanah saudara-saudara kita. Bahkan sahur ini bentuk kita menyelisihi mereka agar tidak sama seperti mereka, karena orang-orang Yahudi itu berpuasa sekian hari di dalam setiap tahunnya. Mereka berpuasa dari tenggelamnya matahari sampai besok tenggelamnya matahari. Mereka berpuasa 24 jam. Dari tenggelamnya matahari mereka mulai berpuasa sampai tenggelamnya matahari di keesokan harinya. Maka mereka tidak ada yang namanya sahur. Ini sahur adalah umatnya Rasulullah SAW yang melaksanakannya. Kemudian jamaah kaum muslimin, adab yang terakhir adalah hendaknya kita mensyukuri apa yang ada dalam hidangan kita. Kita tidak mencari apa yang tidak ada. Kita bersyukur atas hidangan yang ada, atas hidangan yang disajikan oleh keluarga kita,
atas hidangan yang kita bisa berikan untuk keluarga kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukurlah segala sesuatu akan menjadi indah, akan menjadi mudah, dan akan menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mencari-cari apa yang tidak ada, kita mencari-cari sesuatu yang tidak kita mampu untuk mendapatkannya, maka ini akan menyiksa diri kita, akan membuat diri kita selalu senantiasa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan selalu melihat kepada yang ada di atas kalian dalam kondisi harta maupun kekayaan, tetapi lihatlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di bawah kita, yang masih kurang dari kita, yang mungkin tidak seberuntung kita, maka lihatlah mereka, kata Rasulullah, karena dengan demikian kita akan banyak bisa bersyukur, banyak bisa menghargai apa yang telah kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fil Qur'an. Astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa Allah muliakan. Kemudian hendaknya seorang muslim dia di bulan Ramadan gemar untuk berbagi dan bersedekah kepada sesama kaum muslimin. Tangannya ringan untuk memberi, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya khairum min yadil sufla. Tangan di atas, atau artinya adalah tangan yang memberi, lebih baik daripada tangan di bawah atau tangan yang menerima. Maka hendaknya seorang muslim selalu senantiasa di dalam dirinya memiliki keinginan untuk bisa berbagi kepada keluarganya terlebih dahulu, karena itu adalah sesuatu yang wajib. Dan dia bisa berbagi kepada kerabatnya, yang mana ketika kita berbagi kepada orang-orang terdekat kita, ada dua nilai pahala di situ, pahala silaturahim dan pahala sedekah itu sendiri. Inilah nikmatnya Islam. Ketika kita memprioritaskan apa yang lebih utama, maka pahala pun akan mengalir begitu banyaknya. Kemudian yang ingin khatib sampaikan adalah hendaknya kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa ketika menjelang berbuka dan ketika saat berbuka itu sendiri. Maka doa di dua tempat ini, di dua waktu ini, doa yang mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun da'awatun mustajabat, da'watus shaim, da'watul musafir, wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang doa tersebut apabila diucapkan, apabila disebutkan oleh orang tersebut, maka doa tersebut mustajab. Yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian doanya orang yang sedang bersafar. Kemudian doanya orang yang terzolimi atau teraniaya. Kemudian yang ingin khatib sampaikan bahwasanya hendaknya para jamaah sekalian mengisi waktu siangnya untuk hal-hal yang sunnah maupun wajib. Kita isi waktu siang yang mana kita dalam keadaan berpuasa untuk selalu senantiasa di atas ketaatan kepada Allah, terutama pagi sampai menjelang maghrib kita isi dengan hal-hal yang baik, entah itu yang wajib atau entah itu yang sunnah. Contoh yang wajib adalah kita sholat
Jangan sampai kita puasa tetapi tidak sholat, karena ini tidaklah mereka hanya menjadi orang-orang yang merugi. Sholat adalah rukun Islam yang kedua, adapun puasa adalah rukun Islam yang keempat. Maka mengapa kita meninggalkan rukun Islam yang kedua untuk hanya rukun Islam yang keempat? Hendaklah kita selalu senantiasa jaga sholat dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, hendaknya kita selalu senantiasa menjaga sholat. Dan yang wajib selanjutnya adalah bekerja. Hendaknya seorang muslim mengisi waktunya dengan bekerja, karena bekerja adalah wajib. Tetap bekerja itu adalah sebuah kemuliaan, karena bekerja itu adalah tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Dia harus keluar rumah bekerja, menjadi orang yang diharapkan kehadirannya di keluarganya dengan membawa nafkah, membawa sesuatu yang berkah, yang halal. Maka kerjaan ini adalah sesuatu kewajiban bagi seorang muslim. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir khutbah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melewati bulan Ramadan dengan penuh ketaatan, karena tujuan dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wa taqabbal a'malana salihah ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih a'immatal muslimin wa aslih syababal muslimin wa aslih al muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.